Udah ya? Halo Ibu, halo Mbak Saryati, selamat sore. Selamat Ini sore. manggilnya beneran Mbak ya Bu? Boleh Mbak, boleh Kak. Oh, nggak mau dipanggil Ibu ya? Tua banget gitu loh, kalau Ibu. Oke, Ini kayaknya udah live em, deh. udah Mbak. Ya, Oke, salam sejahtera teman-teman semua dimanapun kalian berada. Welcome di acara Social Restriction Festival 2020, yang dimana Sore Fest adalah rangkaian acara untuk penggalangan dana yang berkaitan dengan COVID-19 yang dilakukan oleh pelajar PKK Indonesia Dunia. Sejauh ini, dari batch 3 sudah terkumpul 94.127.000 sekian. Sore Fest ini merupakan batch 3 yang dimana dalam kita melakukan aksi kemanusiaan dengan berdonasi melalui rekening di bawah ini ataupun QR code yang di bawah ini juga. Oke, bersama saya Lady Diana Shanti yang akan menemani Anda sebagai moderator selama sejam ke depan. Untuk acara selanjutnya, kami persilahkan kepada Mbak Saryati untuk mengenal Mbak Saryati lebih dekat. Waktu dan tempat kami persilakan. oke. Terima kasih Lady. Terima kasih Lady. Halo semua pelajar. Halo semua pelajar di Indonesia yang dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri di seluruh dunia. Salam sejahtera, saya Sarita. Perkenalkan, materinya apakah bisa di-play? Bisa. Materinya coba di-play dulu. Oke, siap. Berarti sebenarnya, oh ya, sambil nungguin Mbak Lady yang cantik ini memplay materi saya, boleh ya sedikit saya coba cerita-cerita dikit sama teman-teman pelajar di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya sangat-sangat berterima kasih banget sama PPI. Hari ini saya diminta untuk mendapat kehormatan sebetulnya untuk bisa sharing untuk teman-teman semua gitu. Jadi selama ini benar-benar sebuah kehormatan banget bisa menyapa teman-teman di seluruh Indonesia, gitu kan. Jadi saya juga baru tahu tadi karena Mbak Lady baru ngomong ternyata ini kan memang acaranya Sore Festival ini, Social Restriction Festival ini memang digalang untuk donasi gitu. Jadi buat saya ini sungguh sebuah sangat kehormatan sekali buat ada hadir di sini gitu. Gimana, udah bisa? Sudah bisa? Bentar Bu. Oke. Ini Masih kata nunggu Mas berarti ya? kata Mas Burhan masih belum on di RCTI Plus. Oh gitu. Ini tapi udah live ya kayaknya ya? Iya, Atau udah belum? dimulai. Tapi bentar deh. Itu Lisa. Ini teknisinya kayak Masih belum sih? uh-uh. Mas Dihan gimana Udah Mas? sepertinya. Sorry, masih belum ada di belum ada di RCTI Plus-nya. Itu yang live-nya itu di live stream-nya. Jadi ini aku masih ngontak dulu di RCTI Plus. Kira-kira mereka udah siap, udah bisa apa belum? Tapi tadi saya Oh iya. udah ada sih, udah Jadi ini bisa sih belum ya? jadinya. Tapi ini Belum. aku Jadi buka baru di ngobrol-ngobrol aja. mana, di aplikasi RCTI Plus-nya masih belum ada. Nah, ini masih aku kontak lagi ke RCTI Plus-nya. Oke, Sabar. ditunggu. Bentar. Pak, Ya, masih ngobrol-ngobrol aja. Servernya masih ada kesulitan. siap. Nervous tahu Bu, sumpah. Jangan nervous. Nggak bisa dipaksa sih. Cuma, ini nggak live kan ya? Live nggak sih? Live kan? Belum live ke RCTI Plus ya. Tapi live di mana? Live di server kita doang. Oh, tapi ada yang nonton berarti? Atau enggak? Yang teknisi kita udah bertiga. Oh, cuma teknisi doang yang lihat.
Iya. Ini aja, kemarin kan saya baru ikutan kelas public speaking-nya Mas Prabu, tahu kan? Tahu Prabu Revolusi nggak? Kayak pernah denger Bu, tapi belum mendalami liatnya gitu. Terakhir sih dia anchor di CNN, tapi udah enggak sekarang. Oh. Tuh tahu kata Fatma. Iya nggak? Ya kemarin kan saya ikutan kelas dia sebenarnya, terus dia cerita kan, maksudnya kalau untuk yang namanya nervous itu dia bilang sekelas dia aja masih nervous. Screen saya kelihatan nggak? Enggak, Fatma, nggak kelihatan. Belum kelihatan. Ini yang private chat kita doang Bu, sama yang teknisi yang bisa baca. Apa? Yang bisa baca private chat kita doang, sama yang para teknisi. Iya. Bentar ya. Bu, screen saya kelihatan nggak? Enggak. Belum. Iya. Nah, kalau kata si Mas Prabu sih dia bilang yang namanya, atau mau saya share screen. Boleh Bu. Saya cobain dulu ya. Bentar, buka dulu. Bentar. Tapi kalau share screen, bentar. Works based on good computer, sunscreen. Coba share screen. Bentar ya, materi. Kalau PDF nggak bisa ya. Chrome tab enggak, application window enggak, your entire screen mungkin nggak ya? Tapi kalau your entire screen bisa lihat muka kamu. Bisa aja tahu Bu. Application window ini apa ya? Coba ya, saya cobain. Ya Bu. Udah belum? Belum ya? Belum. Sorry, screen-nya kosong. Kalau aku ya Bu, coba lagi. Coba saya stop sharing ya. Kayaknya nggak bisa deh saya juga. Ada yang bisa nggak share screen atau Mas Dian? Dian? Ivan. Kalau gini Bu, Apa? bisa keluar nggak screen-nya? Belum kelihatan. Kayaknya screen saya sama kamu sama nggak sih tampilannya? Ya, benar Yang nggak? putih terus kotak kita ini kan kita berdua di kotak, terus background-nya putih. Enggak, sama ini masih surface. Masih di aplikasi. Gimana? Aku juga jadi bingung screen-nya. Screen sharing system good computer. Oh, coba. Bisa? Halo? Bu, aku mau coba lagi sih. Coba aku ya. Cobain. Sok cobain. Bisa nggak? Tadi kayaknya dari Lady bisa ya? Kalau gini Bu, udah kelihatan belum screen-nya? Belum. Belum juga. Padahal aku udah ngeklik. Ini apa? Itu gelap tuh. Hitam Iya, gelap tapi. Iya. Hitam gelap tapi nggak ada isinya. Ini katanya udah live di RCTI Plus. Barusan kata Mas Dian. Benar? Hah? Sudah bisa. Mulai aja gitu. Oke. Itu dari awal. Sok. Dibuka dulu. Share screen. Oke.
Oke, kita mulai. Halo, selamat sore Mbak Sarita Suteja. Halo. Ya, di hari yang cukup cerah ini, selamat datang di Sore Fest atau Social Restriction Festival 2020. Salam sejahtera teman-teman, semua dimanapun kalian berada. Welcome di acara Social Restriction Festival 2020, yang dimana Sore Fest merupakan suatu rangkaian acara untuk penggalangan dana yang terkait COVID-19 yang diselenggarakan oleh teman-teman PPI Dunia. Sejauh ini, dari batch 3 sudah terkumpul sebesar 94.127.000 sekian. Sore Fest batch 3 ini dalam aksi kemanusiaan dengan berdonasi melalui Anda bisa berdonasi melalui rekening yang di bawah ini atau dengan cara QR code yang tertera pada layar di bawah ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi yang dimana forum bisnis talk bersama Mbak Sariyati Suteja dengan bertajuk From Zero to Hero. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Sarita. Oke, terima kasih Lady. Halo semua pelajar Indonesia dimanapun berada, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, di luar Indonesia. Nama saya Sarita. Sorry, ini share screen-nya masih belum, nggak apa-apa. Saya ngomong aja kalau gitu ya. Gitu. Sebetulnya hari ini saya sangat-sangat terhormat sekali bisa hadir di sini, menyapa semuanya. Oke, udah nyampe tuh. Oke, bisa menyapa semuanya dan saya sangat-sangat berterima kasih banget untuk PPI yang memberikan saya kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya kemarin saya memang di brief untuk cerita tentang temanya From Zero to Hero. Padahal sebenarnya saya ngerasa saat ini juga sebenarnya belum hero sih gitu, tapi saya memberanikan diri juga untuk sedikit sharing mengenai cerita hidup saya mungkin ya gitu, maksudnya dari dulunya seperti apa sampai ada di titik sekarang. Nah, mungkin bisa dilihat di PPT-nya, sorry di materi saya, boleh di next slide-nya, kita kenalan dulu kali ya. Karena kan pasti teman-teman semua pelajar Indonesia dimanapun berada belum tentu kenal sama saya gitu. Nah, mungkin ini ada sedikit, saya bilang Sarita, oh ya nama saya Sarita Suteja. Mungkin selama ini orang taunya saya dikenal sebagai salah satu foundernya CRP Group. CRP Group itu kalau teman-teman belum tahu adalah holding perusahaan dari Abnormal dan Bakso Bujangan. Tapi saat ini saya itu sekarang sedang aktif-aktifnya itu di bisnis yang lain lagi yang bukan kuliner, tapi sebenarnya masih nyambung sih sama kuliner, namanya Foodies gitu. Karena Foodies ini adalah salah satu platform belajar bisnis kuliner yang ada di Indonesia. Mungkin bisa dibilang satu-satunya mungkin di Indonesia yang bentuknya platform. Jadi teman-teman semua kalau memang mungkin kalau pelajar sih belum terjun benar-benar di dunia bisnis ya gitu, tapi jangan khawatir, teman-teman bisa akses foodies.id. Di sana semua kontennya hampir 250 podcast dan video itu bisa diakses secara gratis gitu. Jadi saya lahir 21 Januari 1980, masih milenial, tapi mungkin di batas akhir ujung banget, tapi masih milenial, gitu kan. Kemudian latar belakang pendidikan saya adalah manajemen di Universitas Parahyangan di Bandung, gitu kan. Jadi sangat hobi banget makan, makanya usaha-usahanya juga di kuliner biasanya, gitu. Dan seperti itu yang di bawah tadi saya udah sebutin, founder dari CRP Group, Abnormal dan Bakso Bujangan, dan co-founder Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, hari ini sebetulnya saya pengen cerita apa aja sih, gitu kan. Di sini saya udah coba kategorikan itu sebenarnya jadi 3.
karena judulnya From Zero to Hero, berarti kan saya harus cerita dari awal banget cerita saya lah gitu. Jadi starting pointnya dari mana, kemudian nanti saya akan cerita perjalanan kuliner saya sampai dengan bakso bujangan dan abnormal sampai saat ini, dan terus what's next ya, saya mau ngapain habis itunya. Boleh di next lagi. Nah, sebenarnya di slide saya yang next ini saya cuma mau ngutip aja sedikit bahwa di tengah pandemi COVID ini sebetulnya semua dari kita pasti merasakan dampaknya ya gitu. Maksudnya di mana kita diminta untuk apa ya namanya, nggak keluar-keluar, kemudian membatasi interaksi dengan teman-teman gitu kan, sampai kali ini pun saya aja diminta sharingnya juga online gitu kan, jadi nggak kemana-mana, tapi ini saya di kantor sebetulnya gitu. Tapi jangan lupa gitu, the more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. Jadi kalau saya sih hanya berpikir bahwa kita itu sebagai manusia gitu, jangan pernah lupa untuk bersyukur, karena masih banyak kok yang banyak hal-hal di dalam hidup ini yang bisa kita syukuri. Detik demi detiknya kita masih bisa bernafas, kemudian kita masih bisa merasakan manis, asam, asin, sedih, baper, bucin, itu masih bisa kan gitu. Jadi bersyukurlah bahwa masih bisa gitu, artinya kita masih hidup. Jadi betul-betul jika kita masih bersyukur, ya apa ya, bisa dibilang ya insya Allah kita masih diberkahi. Boleh di next? Nah, ini sebetulnya adalah starting point saya gitu, di mana saya membagi kehidupan saya itu menjadi 3 step gitu. Jadi seperti mungkin teman-teman juga pernah rasakan, semua pasti di sini, yang semua ada di sini yakin ya pasti pernah menjalani kehidupan sekolah ya gitu kan. Jadi saya itu dulu sekolahnya sebenarnya SMA-nya ada di Jakarta gitu, namanya SMA Tarakanita 2, itu adanya di Pluit. Ya, saya dulu lahir dan besar di Jakarta tapi kuliahnya di Bandung gitu. Jadi di high school juga, di SMA itu saya nggak ada bedanya banget sama teman-teman di sini, sama-sama ya itulah, maksudnya ketika kayaknya masalah kita paling besar itu kan sebenarnya kalau ketawa nyontek sama bolos, sama misalnya naksir sama orang tapi dicuekin gitu ya, atau misalnya aduh gue cinta banget gitu sama dia, naksir banget, tapi kok dianya suka nggak ya sama gue, kayaknya itu kan jadi masalah besar banget SMA. Jadi saya sih nggak ada bedanya lah sama kalian, bahkan mungkin kalau boleh sedikit cerita, dulu waktu saya SMA kelas 2 sebenarnya saya pernah naik juga gitu, tapi bukan sesuatu yang bisa dibanggakan sebenarnya, jangan dicontoh gitu. Tapi saya di sini mau bilang bahwa kalau kita merasakan kegagalan di hidup kita gitu ya, jangan pernah kita merasa sedih berlarut-larut gitu, karena buat saya pada saat kita sudah jatuh di titik terbawah hidup kita, pilihan kita itu hanya naik, jadi kita nggak bisa jatuh lebih dalam lagi. Jadi kalau kita lagi sedih atau misalnya lagi terluka, jadi jangan khawatir lah gitu, maksudnya terluka sedih boleh gitu, tapi jangan pernah lupa bahwa kita harus bangkit lagi. Kemudian masuk lagi ke fase kehidupan saya selanjutnya, itu adalah kehidupan kampus. Di situ ya bisa dilihat lah, berorganisasi itu kayak sebuah hal yang buat saya itu cukup privilege ya gitu, karena punya waktu untuk bisa berorganisasi itu sebenarnya kayak latihan kita untuk masuk dunia kerja atau dunia entrepreneur. Kalau sekarang kayak lebih keren dunia startup namanya ya gitu. Juga kalau zaman saya kita nggak ngomong startup gitu, jadi kita ngomongnya lebih ke dunia bisnis gitu, dunia entrepreneur, dunia kamu mau jadi apa, gue mau jadi pebisnis gitu kan. Nah, jadi dulu sih yang saya lakukan itu lebih ke ikutan organisasi. Di situ juga bisa dilihat kalau pakai jaket alma mater kayak keren banget gitu kan. Gitu. Saya nggak tahu sih teman-teman mungkin merasakan hal yang sama. Kalau saya sih dulu ngerasain itu. Jadi kayaknya keren banget gitu kalau pakai jaket alma mater gitu kan. Nah, baru akhirnya phase ketiga hidup saya itu adalah saya memasuki dunia kerja. Sebenarnya pertama kali saya kerja itu sebenarnya di perusahaan orang gitu, bank. Namanya kalau sekarang namanya jadi OCBC NISP, tapi zaman saya dulu kerja namanya masih NISP aja di Bandung. Nah, tapi di situ saya nggak cantumin fotonya gitu. Kemudian setelah saya menjalani hidup
jadi karyawan, pertama jadi karyawan bank, kemudian saya loncat pindah jadi PR-nya sebuah kafe di Bandung, pernah. Masih kerja sama orang, tapi akhirnya saya sama beberapa teman saya itu memutuskan kita bisnis. Nah, kenapa saya cantumin itu foto yang ada tulisan 32-nya? Itu sebenarnya adalah kantor pertama kita gitu. Jadi apa? Itu to be honest sebenarnya bukan kantor, tapi kamar kos yang super mini. Kayaknya jangan-jangan cuma 100 atau 200 meter. Sorry, enggak sih kayaknya nggak sampai. Pokoknya kecil banget aja dulu. Tapi itu adalah kantor pertama kita. Di sini saya cuma mau cerita bahwa ya kita itu enggak apa ya, kalau kita tidak beruntung dan diberikan orang tua yang mungkin punya modal untuk ngasih modal anak-anaknya untuk usaha, ya yang terjadi itu adalah ya kita harus usaha sendiri gitu, walaupun dari bawah banget gitu. Jadi itu adalah saya sama teman-teman saya dulu bikin satu kantor konsultan namanya Creation Brand. Sekarang udah tutup, udah nggak ada gitu sebenarnya gitu. Tapi ya kita mulai dari benar-benar kecil banget. Nah, yang foto sebelah kanan bawahnya itu sebenarnya adalah pada saat kita udah pindah kantor ruko, itu pun juga nggak bisa dibilang besar, tapi jauh lebih besar dibanding si kos yang sebelumnya gitu. Jadi masa lalu saya sebetulnya mirip lah gitu. Saya kalau sama teman-teman mungkin nggak terlalu beda. Bedanya adalah mungkin teman-teman sudah terpapar internet dan online aja gitu. Zaman saya sekolah itu, kalau pas lagi SMA itu punya sih akses komputer, tapi paling email-emailan doang gitu kan. Kemudian masuk kuliah kita mulai kenal dengan sebuah platform yang namanya Friendster. Kayaknya janjian sini nggak ada yang tahu lah. Pokoknya mirip kayak Facebook lah gitu, mirip kayak Facebook. Nah, kurang lebih mirip kayak Facebook. Anak zaman sekarang taunya Facebook ya mirip kayak gitu lah. Gitu. Baru pada saat kita kerja, baru mulai terkoneksi dengan berbagai macam gadget ya gitu. Kalau zaman saya dulu yang paling hits itu adalah BB, BlackBerry. Kalau iPhone udah ada saat itu, tapi to be honest saya nggak kebeli dulu. Gitu kan. Jadi kayak yang baru-baru ini kan kayaknya tren orang Vineta kan hadir lagi. Nah, mungkin saya tuh adalah salah satu orang yang cukup beruntung karena dulu kalau ditanya pernah nggak cobain Vineta, pernah gitu. Tapi nggak beli sendiri, tapi kalau misalnya datang ke rumah saudara atau ke rumah teman itu dikasih sepotong 2 potong lah, jadi cukup beruntung gitu. Tapi kalau tuh honest dulu juga nggak kebeli gitu karena dulu mahal banget harganya gitu. Jadi tapi yang sekarang saya belum coba, tapi itu jadi salah satu top of the town juga. Boleh di next. Nah, kalau tadi saya cerita tentang masa-masa saya sekolah dan pertama kali masuk dunia kerja ya gitu, dunia kerja dan dunia entrepreneur. Oh hilang lagi ya, nggak apa-apa saya ceritain aja. Nah, mungkin kehidupan saya itu adalah pada saat saya mulai merintis bisnis kuliner. Jadi di situ saya kasih judulnya My Culinary Journey. Jadi pertama kali mungkin banyak yang bertanya juga ya, Mbak asalnya gimana sih dulu kok bisa kepikir bikin usaha yang namanya Abnormal. Nah, Oktober 2013 itu sebetulnya adalah cikal bakal pertama kali kita bikin bisnis kuliner. Tapi dulu itu pertama kali bukan Abnormal, tapi namanya nasi goreng rempah mafia. Kalau ada yang pernah tahu, di Jakarta ada beberapa. Nah, dulu itu sebenarnya kita bisa dibilang kalau anak zaman sekarang nyebutnya pivot ya, gitu. Jadi pivot. Jadi dari bisnisnya dari bisnisnya kita bikin consulting bisnis of course gitu, marketing dan bisnis. Kemudian kita loncat gitu kan. Jadi kita loncat dari orang kantoran, dari bisnis, kemudian kita loncat ke bisnis kuliner. Nah, sama seperti teman-teman pebisnis saya yang lain gitu ya, maksudnya yang udah pernah bisnis pasti tahu, kita itu dulu mulainya juga nggak langsung besar gitu. Jadi kita mulai dari outlet yang super sangat mini sekali sebenarnya. Kalau share screen-nya bisa di-share lagi, tolong di-on-in aja, karena di situ saya cantumin outlet pertama kita yang sampai sekarang masih ada di Jalan Dipati Ukur 51. Jadi sangat mini sekali, di mana saya dulu sama beberapa teman saya bertujuh sebenarnya. Jadi kita itu kayak kalau zaman saya sih nyebutnya patungan gitu, tahu ya patungan ya? Gitu kalau sih. Kenapa?
kayak berkongsi gitu kan, Mbak? Wah, patungan. Kalau anak zaman sekarang mungkin tren istilahnya itu bootstrap. Anak-anak startup pasti nyebutnya bootstrap gitu. Jadi bertujuh itu kita kumpulin uang bareng-bareng lah gitu, kumpulin uang bareng-bareng terkumpul, kemudian dari uang tersebut kita pakai untuk bikin usaha gitu, namanya Nasi Goreng Rempah Mafia. Nah, dulu waktu kita pertama kali muncul juga itu kita benar-benar startnya small banget ya gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang langsung besar, nggak ada sesuatu yang instan lah kalau menurut saya gitu. Jadi dalam hidup ini memang kita harus kalau memang nggak bisa apa-apa ya kerjain aja dulu gitu, kerjain aja dulu tapi pakai ilmu. Jadi memang dulu kita buka outlet yang super sangat kecil namanya Nasi Goreng Rempah Mafia. Baru pada saat itu kan tadi Oktober 2013 ya. Gitu. Baru saat Juni 2014 kita mulai namanya itu warung abnormal dulu namanya. Gitu. Warung abnormal baru kemudian membesar kita mulai pelan-pelan kita ganti namanya jadi Abnormal Coffee sampai sekarang. Baru setelah Juni 2014, 2015-nya itu kita mulai dengan satu brand lagi namanya Bakso Bujangan. Sebenarnya secara garis merah kuliner yang kita hadirkan itu sebenarnya adalah makanan-makanan sehari-harinya orang-orang Indonesia gitu. Tapi mungkin banyak yang bertanya juga sebenarnya kenapa sih mulainya nasi goreng, kenapa sih Indomie, kenapa sih kopi, kenapa sih bakso gitu kan? Kan kayaknya setiap 100 meter sekali juga banyak yang jual nasi goreng, yang jual warung-warungan Indomie, apalagi kopi sekarang ya gitu kan bener-bener kalau orang Sunda bilangnya pabalatak gitu kan. Jadi bener-bener di semua tempat ada gitu kan. Apalagi bakso gitu. Nah itu udah keluar ya share screen ya. Itu bisa dilihat Nasi Goreng Rempah Mafia abnormal juga semini itu. Jadi tidak ada yang langsung besar sih kalau menurut saya. Kecuali kita punya privilege, punya modal besar untuk langsung bikin usaha yang gede banget gitu. Tapi kalau kita dulu sangat-sangat small, tapi kita mimpinya itu cukup besar. Jadi yang kita lakukan itu adalah ya keep fighting aja gitu, terus menerus inovasi, terus menerus belajar terus, cari belajar itu maksudnya lebih ke kita benar-benar masukin ilmu sebanyak-banyaknya ke dalam kepala kita ya gitu. Nah, sampai saat ini memang ya sudah ada 100 lebih lah outlet-outlet yang di bawah CRP ini. Nah, tapi memang pada saat kita menjalankan bisnis gitu, at the end saya sama beberapa teman saya itu merasa bahwa ada masa di mana kita merasa bahwa kita mau sampai kapan juga seperti ini gitu. Karena kan hidup ini kan terus berjalan gitu kan. Mungkin kalau buat teman-teman yang masih usianya belum kepala 4, saya udah kepala 4 tuh biasa gitu kan, usia saya udah 40. Jadi waktu usia kita udah mulai 30-an lah, saya 35, 36 gitu, sudah mulai berpikir sebenarnya bahwa kalau mungkin ini jadi bahasannya agak serius ya gitu, tapi gini, pada saat nanti saya meninggalkan dunia ini gitu kan, apa sih yang tersisa dari saya gitu kan, apa sih yang akan terus dikenang oleh orang. Jadi pada akhirnya kita merasa karena kita ingin lebih banyak berbagi gitu, karena kan kalau kita lihat dunia kuliner itu kan betul-betul sangat cepat banget ya, maksudnya trennya, terus bisnisnya, bahkan bisa kita bilang mungkin 5 tahun yang lalu nggak ada orang yang pakai ojol kan, maksudnya nggak ada orang yang belanja makanan tuh pakai handphone, kayaknya nggak pernah gitu ya. Tapi let's see gitu, sekarang kan semua orang rasanya di handphonenya kalau punya smartphone kayaknya coba dilihat itu biasanya ada Gojek, ada Grab gitu. Nah, perubahan-perubahan itu kan tetap aja memberikan dampak ke bisnis kita tentunya gitu. Apalagi kalau bisnis kita kan di kuliner. Jadi akhirnya kita merasa bahwa setelah inovasinya terus-menerus, akhirnya di tahun 2017 itu sebenarnya saya sama beberapa teman saya itu memutuskan untuk membentuk sebuah perusahaan lagi yang namanya Foodies sebenarnya. Nah, tapi sebetulnya Foodies ini nyambungnya di mana gitu ya sama kuliner, itu mungkin lebih ke karena kalau di CRP itu kan kita punya outlet, kita bikin brand,
kita menyajikan produk dan service untuk konsumennya gitu. Nah, tapi kan banyak juga teman-teman pebisnis kuliner yang lain itu yang juga pengen usaha kuliner. Nah, jadi si Foodies ini memang kita bentuk, kita dedikasikan untuk pendidikan pebisnis kuliner di Indonesia gitu. Jadi makanya kalau teman-teman ada nanti misalnya ada kesempatan mengklik foodies.id, itu sebetulnya di sana betul-betul isinya sharing-sharing kita tentang detail bisnis kuliner, bagaimana kita memulai bisnis kuliner, bahkan dari semua sisi ya, kecuali masaknya dong yang nggak ada gitu. Gitu. Jadi maksudnya kecuali cara bikin makanannya, resepnya itu aja yang nggak ada. Tapi untuk memulai bisnis kuliner, kita benar-benar kupas habis di Foodies ini gitu. Jadi betul-betul teman-teman tinggal cari gitu, mau di bagian marketing atau brandingnya, apa di mindsetnya, atau misalnya di food safety-nya, di legal atau di operasional. Karena kan kalau kita punya bisnis kuliner itu pasti banyak sih sebenarnya, ada keuangan, ada operasional, ada marketing gitu. Kemudian ada juga gimana sih cara mengefisiensikan sebuah usaha, kemudian ada juga gimana sih kita mengelola SDM gitu kan di dalam sebuah bisnis kuliner. Itu banyak banget aspek-aspeknya yang sebenarnya bisa dipelajari gitu, tapi kadang nggak semua orang punya akses gitu kan, tidak semua orang punya akses untuk bisa punya privilege itu. Jadi kita sebenarnya selama ini yang kita bangun itu adalah lebih ke infrastruktur sama platformnya, sama si materi-materinya ya gitu. Jadi jadi sebenarnya di Foodies ini benar-benar kita dedikasiin untuk pendidikan kuliner pebisnis di Indonesia. Coba boleh di next ini ya copot apa ke ini lagi ya, share screen-nya hilang lagi ya. Nggak apa-apa, saya lanjutin aja. Gitu. Jadi memang pada saat saya sorry, waktunya sampai kapan tadi? 16.15. Oke, siap. 16.15. Oh, udah dong 16.15. 17.15 mungkin. 17.15. Oke, siap. Gitu. Nah, saya lanjutin lagi. Kemudian jadi pada saat jadi tujuan kita memang membuat Foodies ini adalah memberikan kontribusi untuk pebisnis di seluruh Indonesia, apalagi kayak sekarang ya gitu, maksudnya kan kalau ngelihat dari data pun sebenarnya kan kuliner itu kan salah satu subsektor yang menyumbang PDB Indonesia terbesar sebenarnya. Kalau lihat di data Ekraf, kalau saya nggak salah data Ekraf tahun lalu itu mereka sempat publish juga, nanti bisa di googling dicari aja. Ekraf itu ekonomi kreatif, itu kan ada, saya lupa ada sekitar berapa subsektor gitu, tapi subsektor paling tinggi yang menyumbang pada PDB-nya Indonesia itu adalah kuliner, keduanya itu adalah kria itu kerajinan gitu. Baru kalau saya nggak salah ya, tapi kalau nanti dikoreksi aja kalau ada yang salah, kalau nggak salah keduanya itu adalah kria, ketiganya fashion gitu. Jadi nanti boleh dilihat, nanti di googling aja ada data-datanya. Jadi kenapa kuliner juga, karena mungkin kita ada di dunia ini sebagai praktisi gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa cerita itu based on pengalaman kita di CRP Group gitu, di Abnormal, di Bujangan, di Mafia gitu. Jadi banyak benar-benar materi-materi yang kita kasih itu based on pengalaman-pengalaman kita gitu. Nah, jadi balik lagi buat saya ya ini bisa di next deh si materinya, bisa di next di slide-nya Foodies. Karena kan tadi yang CRP udah lewat. Nah, jadi memang tujuannya kita bikin Foodies itu untuk berbagi. Jadi benar-benar semua orang yang mau belajar bisnis kuliner, selama dia punya handphone dan selama dia punya kuota, dia bisa akses semua materi-materi kita gitu. Jadi dari video maupun podcast. Kalau video kan mungkin harus ditonton terus ya gitu. Tapi kalau misalnya kan kayak ibu-ibu lah gitu di rumah yang di pelosok Nusantara mana lah gitu. Itu kan kadang dia sambil ngurus rumah tangga ya, misalnya sambil nyuci, sambil nyiapin masakan, itu dia bisa benar-benar hanya dengan handphone sama dengan kuota dia bisa dengerin podcast kita gitu. Jadi sebenarnya kita ingin semua orang bisa mengakses ilmu yang sama gitu. Karena kan kalau kita cerita zaman dulu kan kadang-kadang
kita anak daerah sama anak ibu kota biasanya kan beda ya akses pendidikannya. Nah, kalau sekarang kan semua bisa diakses lewat online. Jadi kita mau kasih si materi-materi itu for free. Jadi kalau teman-teman nanti masuk ke websitenya foodies.id, itu semua materi itu kita gratisin. Jadi harusnya sih nggak ada alasan lagi ya gitu bahwa oh saya nggak dapat kesempatan yang sama, enggak. Selama kita punya handphone, punya kuota dan punya niat sebenarnya untuk belajar. Jadi harusnya kita sama-sama bisa. Oke, nah mungkin setelahnya saya mau cerita lagi sedikit what's next-nya gitu. Jadi setelah saya melalui masa-masa sekolah dan kuliah, kemudian menemui masa-masa kerja gitu kan, mulai masuk dunia kerja, kemudian kita pivot kerja, kemudian jadi pebisnis gitu kan, kemudian dari pebisnis brand consulting saya pivot ke dunia kuliner gitu kan, dan dunia kuliner ini juga masih tetap seru dan asik sebenarnya dijalanin gitu, tapi saya sekarang ingin lebih fokus untuk berbagi ilmu sebenarnya kan, jadi akhirnya kita dirikan Foodies. Nah, kemudian what's next itu sebenarnya adalah memberikan sharing-sharing dalam bentuk yang lain gitu, dalam bentuk selain Foodies masih tetap jalan, kelas-kelasnya juga masih tetap jalan gitu kan, kelas-kelasnya, video-videonya juga masih tetap jalan, berbagi mah tetap harus ya, walaupun kita sedang COVID ini kan juga masing-masing di rumah gitu kan, nggak keluar-keluar. Nah, saya mau cerita juga what's next-nya. Sebenarnya saya itu tahun berapa itu ya, 2011 ya, 2013 itu sebenarnya saya sama beberapa teman lah itu sebenarnya sudah pernah mengeluarkan buku ya. Ada 2 buku yang sebenarnya sudah beredar di Gramedia, tapi sayangnya kayaknya tidak cetak lagi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah ada yang dapat, ada yang membaca, saya sih sangat berterima kasih gitu kan. Dan kalau memang berguna artikel-artikel di dalamnya juga saya sangat bersyukur lah kalau memang bisa memberikan kontribusi. Itu nah. Untuk next itu sebenarnya lebih banyak bercerita tentang marketing karena memang base kita itu ada di marketing. Nah, sebenarnya next-nya itu adalah saya juga lagi sih sebenarnya kita lagi pre-order untuk buku 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Nah, si buku ini kita terbit itu sebenarnya sama 4 teman saya yang lain. Jadi kita berlima kita nulis buku ini 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Kenapa kita keluarin buku ini gitu ya? Sebenarnya ini tuh adalah karena setelah kita menjalani bisnis kuliner, maksudnya kita kan bisa dibilang kita nyemplung ya ke bisnis ini. Jadi nggak cuma jadi konsultan bisnisnya aja, tapi kita benar-benar menjalani ya gitu. Maksud day to day, bahkan dari zaman mafia dulu kita masak sendiri, kemudian ngerekrut karyawannya juga sendiri gitu, ke pasarnya sendiri, buka tutup sendiri. Nah, sampai sekarang sekitar 100 sekian lah, saya agak lupa jumlahnya outletnya, dan sudah menjadi corporate dan punya manajemen yang terpisah juga gitu dari shareholder maupun foundernya gitu. Jadi sekarang CRP itu kan cukup besar ya gitu, dan pengalaman kita tuh merasa bahwa banyak kesalahan-kesalahan sebenarnya yang kita buat selama ini itu yang sebenarnya harusnya itu bisa dikasih tahu gitu ke orang-orang yang belum melakukan kesalahan itu. Jadi kita kumpulin sebenarnya cerita-cerita kegagalan kita sebenarnya kan, maksudnya kesalahan itu kan sebenarnya sesuatu yang kita tahu salah itu karena sudah kita kerjain ya gitu. Jadi kita cerita di sini ada 50 kesalahan sebenarnya. Nah, tapi bisnisnya ya, jadi saya nggak cerita tentang resep atau masakan yang hadirkan itu sebenarnya untuk memberikan kontribusi lah kepada teman-teman yang sedang bisnis kuliner atau akan bisnis kuliner, bahwa kita sudah lakukan ini, kesalahan-kesalahannya ada 50 buah yang kalau bisa jangan diulangin ya gitu. Atau ya kalau memang pengen ya gitu, saya mau nggak apa-apa pengen ngerasain salah dulu gitu ya, itu sih terserah gitu. Tapi kan akan jauh lebih baik kalau misalnya kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu nggak diulangin gitu sama teman-teman semua. Jadi memang buku ini kita persembahkan sebenarnya untuk dunia kuliner di Indonesia dan semoga bisa
memberikan kontribusi dan menghindarkan teman-teman yang memang bisnis kuliner atau mau bisnis kuliner untuk nggak jatuh di kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Jadi tapi memang ini masih pre-order, makanya di situ juga saya cantumin sebenarnya nomor teleponnya, itu nomor WhatsApp-nya gitu. Tapi kalau memang ada yang pengen pre-order itu juga bisa ke Instagramnya Foodies. Jadi @foodies FOODIZZ.id gitu. Bisa, kalau mau bisa di follow juga gitu. Boleh di next. Nah, nextnya itu sebenarnya saya akan cerita sebenarnya selain buku itu apalagi sih gitu kan, apalagi yang mau kalau yang tadi kan apa yang mau saya kerjain gitu kan ke depannya, tetap selain sharing sama bikin buku, ini sebenarnya adalah 4 hal yang saya ngasih notes lah gitu buat teman-teman pelajar di seluruh Indonesia gitu yang pengen yang mungkin cita-citanya kan juga mungkin masih banyak ya, ada yang mungkin nih saya nggak tahu ya, mungkin ada yang pengen jadi entrepreneur, ada yang pengen jadi pemilik startup mungkin gitu kan, kemudian ada juga yang mungkin pengen jadi penulis, pengen jadi macam-macam lah gitu. Maksudnya apapun yang kita inginkan itu taruh titik itu di depan kita, yang jauh banget juga nggak apa-apa gitu kan. Dream big, kita harus benar-benar kalau mimpi itu kan harus besar ya gitu, mimpi harus besar, tapi jangan lupa kita harus tarik garis gitu loh. Kita mau mencapai itu di tahun berapa gitu, berapa tahun dari sekarang, baru nanti kita akan tarik mundur gitu kan. Jadi titiknya di sana, jauh di depan nggak apa-apa gitu, tapi kita harus tetapkan saya akan mencapai titik itu di umur berapa gitu. Jadi pada saat umur kita nyampe itu kita udah siapin dari sekarang, kita tarik mundur, jadi sekarang saya harus ngapain gitu. Jadi kalau ini sih ada beberapa 4 catatan yang menurut saya cukup penting sebenarnya, cukup penting untuk dikerjakan gitu. Yang nomor 1 itu yang of course yang paling harus dikerjakan itu adalah learn itu lebih ke belajar ya gitu. Jadi buat saya sih belajar itu harusnya tidak pernah berhenti ya gitu. Karena kalau pada saat kita merasa saya kayaknya udah cukup ya. Nah, kalau kita merasa udah cukup, itu biasanya kita akan berhenti belajar gitu. Jadi saya maksud belajar di sini bukan melulu harus baca literatur ya, bukan itu ya gitu. Tapi lebih ke apa ya? Kita tuh harus terus-menerus haus sama lapar sama yang namanya ilmu gitu kan. Jadi kalau memang kita dikaruniai mata, waktu sama kemampuan untuk bisa baca, bacalah itu gitu loh. Bacalah baik itu buku atau mungkin kalau zaman sekarang e-book ya, lebih ke e-book, atau misalnya literatur itu kan banyaknya setengah mati ya, ada di internet gitu, baik itu bentuknya artikel atau misalnya kayak jurnal-jurnal baik ilmiah maupun enggak gitu. Mungkin kalau kayak bisnis itu kan juga banyak portal-portal bisnis baik dalam maupun luar negeri yang akan cerita baik itu tentang ilmu, baik itu tentang misalkan tren kuliner, itu kan banyak banget. Atau sesimpel kalau memang kita pengen mengamati dunia kuliner, belajarlah dari brand-brand besar gitu. Misalkan kalau kita sih waktu itu, kalau saya gitu dulu kita sih biasa banyak benchmark ke perusahaan-perusahaan yang internasional gitu kan, yang global. Baik itu ada di Indonesia maupun di luar negeri. Belajarnya dari mana gitu? Belajarnya juga sangat mudah sekali ya kalau zaman sekarang ya, saya ngerasanya ya gitu. Karena sesimpel kita bisa buka either itu misalkan websitenya atau misalnya sosial medianya, itu udah benar-benar ultimate banget gitu. Kita bisa tahu mereka sedang ada campaign apa. Kemudian kalau mau nyari dari sisi ilmunya, itu juga kita bisa googling gitu. Karena banyak literatur baik dalam maupun luar negeri yang biasanya mengulas atau bikin analisa gitu dari misalkan nih saya sebut lah, misalnya kayak McDonald, siapa yang nggak tahu McDonald kan ya gitu. Jadi kayak misalnya campaign seperti itu misalnya gitu kan. Jadi banyak banget lah literaturnya gitu. Bahkan kalau sekarang kita punya akses YouTube kan ya masing-masing kan gitu, atau kayak video on demand nih, misalnya kayak RCTI Plus ini gitu kan, video on demand kan gitu. Rasanya kan juga hanya apa ya, yang kita butuhkan itu kan sebenarnya adalah handphone atau laptop sama
kuota internet kan gitu, misalnya sambungan internet, itu kita bisa akses ke banyak hal gitu. Bahkan di YouTube juga ada beberapa portal-portal misalkan kayak TEDx gitu, itu kan yang semua isinya tentang ilmu-ilmu ya yang di-sharing dari berbagai orang. Bahkan sekarang udah ada podcast juga. Oh, sekarang pokoknya banyak banget lah. Kadang-kadang saya aja kadang-kadang suka bingung itu nih mana dulu nih yang mau saya tonton gitu. Banyak banget gitu kan literatur yang harus kita tonton. Kemudian selain kita baca, selain kita nonton, jangan lupa kita juga harus mengerti gitu apa yang kita baca, apa yang kita tonton gitu. Jadi mau nonton apa drakor itu boleh gitu loh. Maksudnya bukan berarti nggak boleh ya gitu. Misalnya kayak nonton Crash Landing on You ya yang kemarin lagi sebut, atau apa ya Married Life atau apa gitu kan, itu juga lagi hype gitu ya. Tapi jangan lupa gitu bahwa kita juga tetap harus belajar ya gitu. Jadi mau nonton hiburan is good gitu. Maksudnya saya nggak bilang bahwa oh jangan nonton drakor, enggak gitu. Maksudnya kita kan juga butuh hiburan sih pasti semua orang ya gitu kan. Tapi jangan lupa untuk belajar dan belajar, baca, nonton dan ngerti apa yang kita pengen dapetin dari ilmu-ilmu itu kan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah networking. Ini tuh sebetulnya adalah satu hal yang susah-susah gampang gitu, karena mungkin kalau buat orang yang ekstrovert, wah dia akan sangat-sangat exciting banget gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau ketemu, misalnya kalau datang ke apa ya, misalnya kayak acara seminar atau misalkan acara-acara offline gitu ya, misalnya kayak saya yakin sih PPI juga pasti ada kan ya acara-acara offline-nya gitu. Pasti dia akan dengan semangat 45 gitu kan, saya dengan semangat 45 dia kenalan sama semua orang. Tukeran nggak tahu sih kalau sekarang masih tukeran nggak nomor handphone, nomor WhatsApp, tukeran line ID gitu kan, terus tukeran juga sampai sosial media, apakah itu Instagram, apakah gue punya channel YouTube, apa. Orang ekstrovert nggak ada masalah gitu dengan hal itu. Tapi buat orang-orang yang introvert itu, buat dia itu sangat berat banget gitu ya. Tapi ya saya bilang ini adalah eranya, itu adalah era lu harus networking gitu, lu harus kenal sama banyak orang gitu, karena kita nggak pernah tahu partner bisnis kita itu bisa datang dari mana saja gitu. Dan jangan pernah lupa kita itu berteman itu harus dengan semua orang dan dari semua lapisan gitu. Jadi jangan milih-milih gitu loh kalau teman. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu gitu. Bisa jadi nih ya, bisa jadi teman kita waktu SD mungkin gitu kan, atau SMP bisa jadi itu akan jadi partner bisnis kita loh di masa depan gitu. Betul. Jadi iya kan, maksudnya jadi nggak ada yang nggak mungkin sih gitu. Atau misalkan orang yang misalnya orang yang dulunya gitu, misalkan kita pernah bantu misalnya gitu ya, kita pernah bantu gitu dulu waktu SMA atau apa, itu bisa jadi di masa depan itu jangan-jangan bisa jadi bos kita gitu nanti gitu, nggak pernah ada yang tahu gitu. Atau banyak lah gitu kemungkinannya gitu kan. Jadi kenalan sama sebanyak orang itu penting sih kalau buat saya gitu, karena ya itu tadi gitu, maksudnya kita nggak pernah tahu kesempatan itu datangnya dari mana gitu kan. Bisa jadi bahkan bisa jadi juga ketemu jodoh sih gitu kan. Bisa juga ketemu jodoh gitu kan, kita nggak pernah tahu kan. Loh, sekarang semua orang yang akhirnya menjadi pasangan gitu, suami istri kan pasti awal juga dari kenalan kan gitu kan. Dan emang waktu pertama kali kita ketemu satu orang ini belum tentu gitu tahu, oh ini this is the one gitu, oh jago banget gitu kan. Tapi kan ya networking itu benar-benar kalau buat saya gitu, kalau buat saya pribadi gitu, saya sih sangat menikmati ya masa-masa networking ini gitu. Kenapa? Karena kita tuh selalu akan bertemu dengan hal baru, akan bertemu dengan orang baru, dan ketemu dengan orang yang sifatnya macam-macam gitu. Jadi akhirnya semua hal itu akan makin lama itu akan memperkaya isi kepala kita gitu. Sama yang ketiga, sebenarnya yang ketiga ini justru yang paling penting sih gitu. Yang ketiga itu adalah berdoa lah. Maksudnya gini, karena buat saya mungkin saya orangnya cukup apa ya, bisa bilang cukup bukan religius juga sih, tapi saya yakin dan percaya gitu bahwa tidak ada segala sesuatu pun di dunia ini, walaupun kita bikin planning udah jago banget, udah di atas kertas, udah dengan hitungan yang precise gitu ya, tapi kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah bikin apa ya,
kita nggak pernah proposalnya itu kita nggak pernah approval gitu loh sama yang di atas gitu, pencipta kita gitu kan. Kayaknya dia itu cuma kayaknya yang di atas itu cuma tinggal jentik jari aja satu dunia kena COVID loh. Kan kita bisa lihat sekarang kan, hanya karena iya, maksudnya hanya karena makhluk wujudnya aja nggak bisa kita lihat, sebegitu kecilnya satu dunia lumpuh loh gitu kalau Allah mau. Jadi buat saya ketiga ini sebenarnya adalah yang paling utama, yang paling penting itu adalah kita kalau bikin proposal gitu kan, kalau bikin proposal, bikin laporan, minta approvalnya itu ke atas gitu loh, gitu. Jadi jangan ke manusia gitu. Jadi kita apa ya? Kita tuh berdoa, berharap, dan membuat permohonannya itu adalah yang ke sang pencipta kita gitu, sama Allah yang ada di atas gitu. Karena ya mau mau apa ya, mau plan sebagus apapun, itu kalau yang di atas bilang enggak kejadian gitu kan, gitu kan. Mau bener loh, maksudnya benar-benar kita bikin pokoknya semua kemungkinan udah kita pikirin gitu. Tapi kalau yang di atas bilang enggak mah enggak gitu kan. Banyak kan yang teman-teman kita, bukan kita lah, beberapa teman saya sih, banyak sih yang udah bikin apa trip jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan keliling Eropa, keliling Australia gitu kan, yang udah direncanain dari setahun yang lalu bahkan. Sekarang mau ngomong apa? Batal semua gitu. Jadi ya manusia itu kan selalu bisa cuma berencana aja, ya udah rapih banget gitu. Tapi ya kalau memang Allah bilang enggak, ya enggak jawabannya gitu. Makanya sebenarnya justru sebenarnya nomor 3 ini sebetulnya ini yang paling penting dan utama gitu kan. Jadi buat saya ini sebuah apa ya, sebuah keharusan sih sebenarnya bahwa kita harus berserah sama pasrah sama yang di atas gitu kan. Tapi tetap harus usaha. Nah mungkin kalau yang keempat sebenarnya ini sih hiburan, hiburan sorry. Boleh di next sebenarnya slide-nya gitu. Nah yang keempat ini sebenarnya saya cuma mau ngasih lihat, jangan pernah lupa gitu dari semua hal yang pernah kita lalui. Ini sebenarnya adalah kumpulan kolase foto-foto saya sama beberapa orang yang mungkin nggak pernah saya kenal sebelumnya gitu. Bahkan dulu mungkin waktu masih sekolah atau kuliah itu kayak mimpi gitu bisa ketemu sama orang-orang ini gitu. Jadi bener-bener kalau ditanya, kalau saya itu sekarang saya belum merasa jadi hero sebenarnya gitu. Tapi bisa dibilang saya sangat bahagia gitu. Jadi benar-benar enjoy banget dalam hidup ini. Kita harus sangat-sangat menikmati, harus menerima juga semua kekurangan kita, diri kita, baik diri kita maupun lingkungan kita gitu ya. Benar-benar kita harus benar-benar menikmati semua kebahagiaan maupun pain gitu, maksudnya maupun baik itu happy maupun painful, walaupun kita menderita itu kita harus apa ya, kita terima itulah gitu, terima sebagai sebuah kesatuan, terima sebagai bahwa ini adalah jalan yang Allah berikan gitu kan kepada kita untuk membentuk diri kita gitu. Yakin aja gitu bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu baik di bisnis maupun di love life mungkin ya yang lagi bucin-bucinan gitu kan gitu, yakin lah gitu bahwa ini semua adalah caranya dia untuk membentuk kita gitu, untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik aja gitu. Jadi semua proses yang saya jalanin di sini mungkin ini adalah kolase-kolase yang terlihatnya seperti bahagia semua. Alhamdulillah sebenarnya bahagia, saya bahagia gitu. Tapi jangan pernah lupa bahwa di balik senyum-senyum itu sebenarnya juga ada prosesnya gitu. Jadi bukan bisa dibilang prosesnya ada yang mudah, ada yang tidak. Tapi sejujurnya gitu dari dalam hati saya yang paling dalam, saya sangat menikmati proses ini gitu. Bahwa ada yang bahagia, ada yang sedih juga. Mungkin kayak teman-teman di sini mungkin juga ada, kalau pelajar mungkin belum merasakan bisnis ya gitu, atau mungkin ada yang udah bisnis. Saya yakin sekali masa-masa seperti sekarang, pandemi COVID-19 ini, itu kan sangat punya imbas yang sangat besar ya gitu bagi dunia usaha. Beberapa usaha saya sama teman-teman juga terimbas gitu. Maksudnya nggak ada yang luput gitu loh dari si pandemi ini gitu. Tapi yang harus kita lakukan gitu, yang harus kita mindsetkan gitu di kepala kita itu adalah saya harus tetap apa ya,
keep sane apa ya, tetap waras lah gitu, tetap waras, tetap punya punya kesadaran gitu. Kenapa? Karena kalau kita entrepreneur, kita sebagai entrepreneur ya gitu kan, kita punya karyawan gitu kan, kita punya karyawan yang kita akan berusaha semaksimal mungkin gitu kan untuk mempertahankan karyawan-karyawan kita. Tapi kalaupun misalkan kita harus either itu misalkan memotong pendapatannya atau misalkan harus merumahkan sebagian karyawan, itu lakukan itu dengan sangat baik lah gitu sama si karyawan-karyawan kita, karena dan opsi untuk merumahkan itu usahakan banget adalah opsi yang paling akhir banget yang harus kita ambil ya gitu. Jadi kalau di beberapa bisnis saya sama beberapa teman-teman kuliner ya, karena di Foodies juga kan banyak kita terhubung dengan banyak alumni juga ya, banyak teman-teman yang memang bisnisnya di kuliner, itu mereka juga merasakan dampak yang sama ya gitu. Tapi tidak apa ya, kalau kita berlarut-larut di dalam kekesalan, kesedihan gitu, ini kan si hidup ini nggak akan berjalan gitu kan. Jadi kita yang harus tetap sadar, tetap waras, punya otak, dikasih otak gitu kan untuk mikir, ya kita pakai gitu untuk mikir gimana caranya kita harus benar-benar berusaha sekreatif mungkin. Kalaupun kita harus, let's say misalnya kita harus merumahkan karyawan misalnya gitu, mungkin bisa dijadikan program yang misalkan gitu ya, yang kita juga lagi pikirin sih, sebenarnya kita mau inisiasi untuk beberapa bisnis kita dan beberapa teman-teman yang ada di dunia kuliner ya gitu. Kita lagi pikirin juga mungkin nggak sih kalau kita berikan misalkan pelatihan kemandirian, misalkan kayak pelatihan untuk jadi reseller, atau kita ajarkan kemampuan untuk berbisnis online dari rumah untuk karyawan-karyawan kita rumahkan gitu. Jadi at the end kita sudah berusaha semaksimal kita lah gitu. Maksudnya kita sama-sama tahu lah. Maksudnya kalau minjem, ada kemarin teman saya yang bilang gitu. Jadi kita ini sama-sama menangis dan mengais sih gitu. Maksudnya bukan berarti kalau sekarang saya di sini ketawa-ketawa senyum-senyum bukan berarti tidak punya masalah ya gitu. Tapi yang berusaha saya lakukan, saya sama beberapa teman-teman saya lakukan itu adalah kita coba putar otak sebisa mungkin gitu, kita meminimalkan aja gitu loh dampak negatif untuk teman-teman kita di luar sana gitu. Jadi itu sih cukup dari saya. Mungkin bisa dilihat slide terakhirnya. Slide terakhir dari saya itu sebenarnya adalah konteks saya. Oh ya, itu juga sebenarnya buku yang sudah saya sebutin. Kalau memang mau pre-order bisa dimulai sekarang. Nah itu ada konteks saya buat yang mau misalkan abis ini memang ada tanya jawab ya gitu. Tapi kalau misalkan waktu tanya jawabnya nggak cukup, anytime you can email me, atau misalkan DM Instagram, atau bisa follow juga di Twitter, di situ ada semua di atas. Oke, balik lagi ke Lady. Wah, sangat inspiratif banget gitu ya Mbak Sarita. Emang itu bener-bener dari nol sampai bisa membuka suatu cabang yang sangat banyak kan. Terus ini dari para teman-teman yang sedang menonton, ada pertanyaan ada pertanyaan buat Mbak Sarita. Yang pertama tuh dari saudara Brian. Ada yang bilang bisnis kuliner itu susah karena persaingan yang tidak sehat dengan para dukun atau menggunakan hal-hal mistis. Nah, itu gimana menurut pandangan Mbak Sarita sendiri? Masih percaya kayak gitu? Ya, aku sapa dulu. Halo Brian. Sebenarnya ini cukup lucu sih kalau buat saya. Jadi gini, karena saya itu adalah orang yang sangat percaya gitu bahwa rezeki itu nggak akan ketukar, intinya gitu sih kalau buat saya gitu. Rezeki itu nggak akan ketukar, Allah udah kasih rezeki itu masing-masing kita. Jadi rezekinya saya itu nggak mungkin diambil sama Lady, bener nggak? Rezekinya nggak mungkin diambil sama saya gitu, karena pasti kita punya jatah masing-masing lah gitu. Jadi kalau buat saya namanya bisnis itu sebenarnya bisa berhasil atau enggak itu bergantung dari ilmu yang kita punya ya gitu, ilmu yang kita punya sama ridho Allah, itu aja sih sebenarnya. Jadi
Kalau buat saya sih kalau untuk yang hal-hal mistis dan kayaknya kurang masuk akal ya gitu. Jadi kalau ada orang bisa rame, saya mah yakin ilmunya cukup dan mungkin emang diridoin sama Allah, itu aja sih sebenarnya. Halo, mati ya? Itu kalau ini kayaknya masih online ya? Masih online nggak ya? Sorry, sebentar saya cek dulu. Um, Kayaknya masih online. Ini saya bisa baca sih pertanyaan keduanya. Ini dari RR Diah Kartika Ratnasar. Halo. Halo. Masih on nggak ya? Sebentar, saya coba cek dulu ya. Halo, halo. Masih, oke. Ternyata masih ya. Oke, saya lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi dari RR Dia Kartika Ratnasar. Kak, gimana caranya mempromosikan makanan yang akan kita jual? Karena kebanyakan orang ikut mencoba, takut nggak enak, dan sebagainya mungkin. Nah, buat ini saya manggilnya apa? Dia mungkin ya. Nah, untuk dia sebetulnya untuk mempromosikan makanan itu jangan pernah khawatir gini karena udah muncul lagi Lady. Ya maaf tadi ada kesalahan teknis dari Lady. Gini, jadi sebenarnya gini, kalau kita bisnisnya makanan itu sebetulnya yang paling penting banget untuk konsumen target market atau konsumen kita tahu itu adalah step pertama itu adalah dia tahu kemudian dia coba enak gak enak itu masalah kedua sebenarnya. Karena gini, karena kalau kita justru pada saat kita bikin sebuah produk itu yang pasti kita akan cobain ke orang-orang terdekat dulu pastinya kan gitu. Nah setelah itu baru mungkin kita akan perbaiki kemudian kita tes pasar mungkin tes produk itu maksudnya gimana kita coba jual dalam kondisi terbatas. Nah setelah itu baru kita bisa dapat masukan. Nah makin lama itu pasti kan kita akan memperbaiki ya gitu, baik itu dari sisi mungkin konten tuh maksudnya kayak produknya sendiri, bisa dari rasanya, bisa dari warnanya, atau dari packagingnya. Ya kalau buat saya sih jangan pernah takut dulu ya untuk melangkah gitu, karena kalau kita takut kita nggak akan pergi kemana-mana. Gitu. Betul. Terima kasih. Kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa sih strategi yang harus disusun agar bisnis tetap untung dan bagaimana dan berapa lama untuk bisa menghasilkan suatu kesuksesan tersebut? Pasti kan ada kendala dan pasti juga ada suatu strategi yang dimana kita harus menekuninya kan, Mbak. Ya, itu menurut Mbak apa sih yang bisa Mbak berteguh sekali dengan warung Abdurrahman ini sehingga bisa melambung tinggi? Apa strategi Mbak? Mungkin kalau boleh saya cerita dikit gitu ya. Jadi sebetulnya pada saat kita dulu bikin bisnis di awal itu kita juga nggak melulu langsung jatuh dari langit langsung berhasil gitu, enggak. Jadi sebelum kita bikin si CRP Group itu ya, maksudnya baik itu Abnormal, Nasi Goreng Mafia maupun Bakso Bujangan, itu saya tuh udah pernah gagal sekitar 10 lebih lah gitu. Jadi sebenarnya apa ya, benar-benar tidak ada sesuatu yang instan lah gitu dalam dunia ini, baik apalagi kalau kita mau bisnis gitu. Jadi memang apa ya, kalau kata beberapa motivator tuh kayak semacam ngomongnya gini, habiskan jatah gagalmu gitu kan gitu. Jadi yang paling penting itu yang tadi saya udah sempat sebutin, modal utama kita itu sebenarnya adalah ilmu ya gitu. Jadi pada saat kita mau bisnis, kita terjun di dunia bisnis, ilmunya itu harus dilengkapi dulu. Ilmu apa aja sih Kak gitu kan? Ilmu apa aja? Ilmu bisnis itu macam-macam. Jadi kayak kalau tadi pertanyaannya pada saat saya mau mulai bisnis, saya harus
apa sih bikin strategi seperti apa gitu kan. Nah, itu juga ada ilmunya men gitu kan. Jadi strategi itu juga ada ilmunya sendiri. Jadi tergantung gitu. Jadi yang gampangnya mah gini lah saya bagi. Yang pertama sebelum kita bisnis ya, kita harus kumpulin dulu semua informasi yang ada. Based on apa? Based on yang gampang saya pakai model kalau model bisnis itu kalau saya nggak salah dari Mark Plus ya, itu ada 4C. Ada apa company itu adalah kita periksa diri sendiri dulu ya. Company itu misalnya dari sisi apa kita kemampuan keuangan kita gimana, kemudian kita bisanya apa, kita bisa bikin produk seperti apa, kemudian apa ada konsumen gitu, konsumen itu kita cari dulu target market yang mau kita target itu siapa, mereka sukanya produk apa, mau bayarnya berapa kan maksimal dengan produk seperti itu. Habit itu maksudnya cara dia mengkonsumsi, cara dia mengakses informasi itu via apa, cara berkomunikasinya seperti apa gitu kan. Kemudian ada juga yang ketiga itu adalah kompetitor itu adalah kita cari apa ya, padanan lah mungkin. Jadi bisnis kita apa, produk kita apa, kita cari usaha-usaha yang sudah ada sekarang, mereka ngapain aja gitu kan, kompetitor kita ngapain aja gitu. Kemudian C yang terakhir itu sebenarnya change atau government. Jadi kalau C yang terakhir ini to be honest nggak bisa kita pengaruhi ya gitu. Maksudnya ada beberapa kondisi-kondisi yang memang kita harus terima aja, kita yang harus adaptasi. Kalau sekarang mungkin yang benar-benar lagi terjadi sekarang banget nih adalah misalnya kayak pandemi COVID ini. Ini kan sebenarnya change kan, perubahan yang tiba-tiba banget kita nggak bisa cegah gitu, tapi yang kita bisa lakukan sebagai orang dalam bisnis itu adalah kita adaptasi gitu dengan apa ya, dengan si sekarang tuh lagi ada satu tren istilah yang namanya new normal gitu. Jadi normal yang dulu, kemudian kita pandemi yang bener-bener kayak kayak dihancurin lah gitu semua polanya. Kemudian nanti kita adaptasi lagi, nah itu adalah new normal yang baru gitu. Jadi kita hanya bisa beradaptasi ya kalau sama hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Tapi untuk si company, kompetitor sama apa tadi konsumen itu tiga-tiganya bisa kita pengaruhi gitu. Jadi ilmunya dulu aja gitu yang harus diisi yang banyak gitu sambil belajar, sambil kita bisa usaha juga. Ada lagi pertanyaannya? Sebenarnya masih banyak sih ya Mbak pertanyaan dari para viewers nih. Masih banyak pengen tahu gitu kan pengalaman dari Mbaknya sendiri. Terus mungkin kita bisa menjadi penerus generasi yang lebih berkualitas dan insya Allah menjadi penerus bangsa yang baik gitu kan. Lady mau mengingatkan untuk para teman-teman atau siapapun yang menonton, kalian berada di, Lady mau mengingatkan sekali lagi, jika ingin berpartisipasi dalam menyumbang donasi, Anda bisa berdonasi berupa uang tunai yang dapat ditransfer di bawah layar ini, ataupun bisa dengan men-scan barcode yang ada pada layar di bawah ini. Lalu, jika kalian ingin melakukan transaksi pembelian di Tokopedia Dunia, semua hasil penjual belian akan sepenuhnya dialokasikan ke donasi. Jadi, Sore Festival 2020 ini dilakukannya untuk penggalangan dana yang dimana aksi kemanusiaan untuk bantuan para medis dan juga para teknis pemerintah yang menjadi garda terdepan. Oke, ya, Mbak Saryati, sayangnya sekali kita waktunya sangat limit ya, padahal masih banyak dan masih ingin mengobrol dengan Mbak Saryati ini. Ya, Mbak Sarita. Maaf ya Mbak, tadi ada kesalahan teknis yang membuat kita jadi lama gitu kan. Terus mungkin ada koneksi juga, terus dan lain-lain. Mungkin Mbak Sarita ada satu atau dua kata nasihat atau saran untuk kita semua sebagai penerus bangsa, gimana sih untuk membangun dan bisa membangun bisnis seperti Mbak Sarita sendiri?
Mungkin buat semua pelajar Indonesia dimanapun berada, gitu. Saya sih nggak punya banyak wejangan ya gitu, tapi buat saya gini, yang paling penting itu adalah jangan pernah lupa belajar gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua itu jangan pernah berhenti bermimpi gitu. Kita harus benar-benar apa ya, tetapkan target itu harus tinggi dan jauh gitu, dream big gitu, tapi startnya small. It's fine kok start small gitu. Sama yang ketiga yang justru sebenarnya paling penting itu adalah berdoa dan berharap hanya sama pencipta kita gitu. Jadi jangan pernah lupa lah gitu bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu harus diridhoi sama pencipta kita gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi tetap semangat, keep fighting. Siap. Oke. Mungkin sebenarnya Lady pun masih ingin mendengar gitu ya apa yang Mbak Sarita cerita atau berbagi pengalaman gitu kan. Tapi mungkin next time atau teman-teman yang pertanyaannya masih disimpan, insya Allah Lady sampaikan melalui personal kontak. Oke. Dan berakhirlah di acara kita pada sesi kali ini. Sekali lagi Lady berterima kasih kepada Mbak Sarita Suteja sudah meluangkan waktunya. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran untuk sesi berikutnya, jangan khawatir, masih ada sesi selanjutnya loh, yaitu forum bisnis bersama Pak Taufik pada pukul 6 sore. Malam ini pokoknya tetap stay tune di Sore Festival. Bye-bye. Dadah.